Ya, sementara itu pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik tidak lagi diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Namun, anggota DPR akan diberikan tunjangan perumahan sebagai gantinya yang diberikan terhitung sejak anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik. Seiring dengan dilantiknya anggota DPR baru, ada sejumlah aturan baru pula terkait fasilitas untuk para wakil rakyat tersebut. Terhitung sejak 30 September 2024, anggota DPR tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal DPR yang diterbitkan pada 25 September 2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Isi surat menjelaskan bahwa dari hasil keputusan rapat pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada 24 September 2024, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Sehingga anggota DPR yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih diminta untuk menyerahkan kembali rumah jabatan anggota DPR RI paling lambat tanggal 30 September 2024 kepada unit pengelola rumah jabatan dengan dilengkapi daftar barang inventaris rumah jabatan. Namun, meski begitu, ternyata sebagai gantinya, anggota DPR akan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan terhitung sejak anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik. Namun, belum dijelaskan berapa besaran tunjangan perumahan tersebut. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karius, menilai DPR tetap diuntungkan karena tunjangan perumahan yang akan diberikan bisa saja lebih besar dari yang dibutuhkan. Itu artinya ada pembengkakan anggaran untuk anggota DPR. Ya bisa-bisa satu anggota nanti sebulan bisa dapat 200 juta ya. Padahal kita tahu sebagian besar anggota DPR ini sudah punya rumah di Jakarta. Jadi bagaimana anggaran rumah itu nanti akan dipertanggungjawabkan bagi anggota DPR yang sudah punya rumah di Jakarta. Bagi saya sih proses pembuatan atau keputusan penggantian rumah dinas dengan tunjangan yang dilakukan secara diam-diam ini yang tentu membuat kita merasa bahwa banyak hal tidak dibuka ke publik. Mungkin saja ini efek dari permainan yang terjadi gitu ya di balik layar di DPR gitu. Walaupun fasilitas rumah dinas dihapus, anggota DPR masih bisa tersenyum berkat tunjangan lainnya, termasuk pensiun, yang nilai totalnya mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Dalam konteks kesejahteraan, anggota DPR dinilai tetap berada di posisi yang diuntungkan dengan hak keuangan yang cukup besar. Ini menjadi cerminan lembaga legislatif tetap mendapatkan fasilitas mewah, meski telah ada pemangkasan di beberapa sektor. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimana tanggapan wakil rakyat mengenai penghapusan fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR periode 2024-2029? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan wakil rakyat untuk Anda. Saya dengar sih begitu, cuman karena saya DPR baru, kita belum tahu pastinya. Nah ini periode pertama saya jadi DPR, saya baru 2 hari jadi DPR, saya belum tahu. Namun meskipun ada rumah dinas pun saya tetap berkomitmen. Kita mungkin tidak pakai gitu. Ya tentu kita lihat kepentingannya ya secara kelembagaan dan tentu secara keuangan negara. Kalau itu dianggap lebih efektif ya tentu kita prinsipnya anggota baru ini menyetujui saja. Karena kita lihat perumahan juga tentu menghitung dari kondisi yang sudah lama ya, rumah itu kan sudah lama. Nah prinsipnya kami menyetujui apa menjadi kebijakan pimpinan gitu ya. Berarti akan disesuaikan saja begitu? Ya kita sesuaikan sesuai kondisi keuangan negara dan itu kebijakan memungkinkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan fasilitas untuk anggota DPR ya kami prinsipnya setuju itu. Prinsipnya kita harus cari yang paling efektif dan efisien. Bagi anggota, kita ingin ada fasilitas itu bisa menambah kinerja.
Jadi misalnya tadi menghemat waktu, menambah konsentrasi dan akomodasi itu merupakan salah satu faktor juga yang penting. Karena kebetulan saya memang selama mungkin 1 dekade ini tinggal di rumah dinas. Hanya saya lihat banyak rumah dinas yang juga tidak optimal dimanfaatkan. Jadi mungkin kalau dimanfaatkan untuk kepentingan lain akan lebih baik ya dari sisi mungkin dari sisi efisiensi anggaran negara. Jadi biarkan nanti mungkin keputusan diambil oleh pimpinan. Kami tentu saja berharap yang terbaik bukan hanya untuk kami pribadi ya, tetapi dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran.